dan nggak nyampe 15 menit. Tapi dengan hero yang dipegang Kagendra nggak tuh? Kagendra. Ini mereka lebih kuat dari segi mereka punya team fight, dari segi mereka punya line up. Gue lebih suka Kagendra meskipun ya bukan ngeliat dari game pertama, tapi dengan pick kayak gini mereka nge-counter banget. Dari Bironnya udah nge-counter main, terus Liangnya udah nge-counter Lam, Dunia udah nge-counter Lam. Nah ini dia. Paling Princess Frost doang yang nyusahin. Lamnya bakal berat nih hidup nih. Kita lihat game kedua kali ini, game kedua dari Best of the Series di mana Talon udah kalah di game pertama. Yang artinya kalau dia kalah lagi di sini, kelar. Berarti Kehilangan poin aja lah, kehilangan poin aja lah. lah. Kehilangan poin. Tapi ini ngaruh banget poin besar banget pengaruhnya. Iya. Karena cuma 2 kali main ya, kalah sekali ya udah setengah gitu kan. Ya udah setengah, sudah hilang. Ini sangat butuh. Dan ini nggak ada permainan agresif lagi. Marco Polo-nya masih ketemu dengan Fuzi. Ada Biron dari Hans yang bakal coba untuk nge-pressure Syndicate. Aduh pukul aja, bakal coba di backup oleh Evil Ace. Dan terlihat dari Fuzzy, ini nebein tembakan Marco Polo banget. Karena kalau misalkan Fuzi yang nggak nebein tembakan Marco Polo, gue rasa dia nggak bakal sekarat gitu sih. Sekarat sih, langsung recall ya. Jadi langsung dipaksa balik aja ke belakang. Masih ada rebutan di sini Hansnya. Lumayan berani buat maju ke depan, bisa nge-zoning 2 pemain sekaligus ada mover di belakangnya tadi yang agak perlu hati-hati. Han juga lumayan low dari Biron ya, bisa ngambil heal di belakang tower ya. Ya masih bisa nge-heal juga, cuman Hansnya benar-benar agresif banget ya. Karena dia tahu dia unggul dari segi hero buat menang lawan mainnya. Jadi awal-awal main belum punya ultimate. Jadinya dia cuma bisa nge-combo 2 kali aja, sedangkan Hans dari early udah bisa ngeregen-regen, ditebas-tebas. Dan ternyata di sini Fuzinya sebenarnya agak struggle ya buat ketemu sama Marco Polo karena dia itu kan true damage dari Marco Polo-nya. Jadinya skillnya dari Fuzzy ini sendiri pun bocor tembus kalau misalkan dia benar-benar gak hitung berarti langsung masuk ya berarti. Langsung masuk nembus itu kena true damage dari Marco Polo. Ternyata pro player jadi bayangkan kalau emang udah setengah SP recall ya. Kalau gue kayak dulu ya, sabar ya. merasa nggak perlu recall gitu sampai kayak timingnya tuh nungguin juga wave juga kayaknya sih ya. Kayak biar nggak ketinggalan banyak wave juga. Ya. Jadi karena bisa lihat juga kalau misalkan kali ini masih sama-sama level 3 dan level 4-nya bisa kemungkinan barengan 0-0 sama Fuzzy-nya. Yes, pergerakan lagi Lamnya udah mulai bantu ke sisi tengah ngasih pressure aja barengan sama Prince of Frost-nya. Serdam tadi. Belum ada yang terlalu agresif lagi, tapi Talon kali ini masih bisa ngimbangi net worth yang dipunya sama Kagendra, bahkan lebih unggul ya di awal ya. Walaupun nggak terlalu gede kayak tadi ya. Kayak tadi yang dipegang Kagendra. Ini masih nyantai sih ya, mainnya sama-sama nyantai. Jadi bayang-bayangin aja buat kasih info. Dari Syndicate, ada Hans yang tadi pengen motong ke arah mid. Dan sama sekali nggak ada yang invade ya berarti ya dari awal? Sama sekali nggak ada. Dan ini mungkin bakal di-gang langsung ke arah kelas lane. Karena udah ada Wirau yang ngasih presence di atas, tapi di bawah kayaknya rame banget itu. 3 lawan 3 di sisi bawah, di sisi farm lane ya. Dikasih area juga, dikasih damage sama Liang. Di backup sama Dakiao, sama-sama masih yang namanya itu main aman. Main aman. Belum ada gerakan lagi. Ini kalau ada yang berani nge-invade mungkin bakal jadi perang ya, tapi belum ada sama sekali. Atau mungkin nunggu Tyrant atau Overlord-nya nanti, masih 50 second lagi sebelum Tyrant dan juga Overlord-nya muncul. Karena kalau dilihat-lihat sama-sama sabar, ini Kagendra malah diunggulin juga. Masih ada barrier dari Hans, ultimate udah dipakai. Mainnya nggak bisa buy one, menang lawan Hans. Ya, gerakan ke atas karena Bironnya semua ya. Oh enggak jadi. Cuman buat ini aja ya. Gertakan ya. Gertakan ke arah Hans. Sama ngambil monster yang di samping-samping itu ya. Tuyul ya. Tuyul, namanya apa tuh? Spirit River. Spirit River ya di sini. Iya. Spirit River. Dan dia bakal diproxy juga tuh atasnya sama tim Talon coba untuk megang kontrol mapnya. Di bawahnya masih ada Dakiao, bisa coba dipanggil juga. Sama ultimate-nya bisa disummon full bareng, tapi mid lane-nya bakal dicoba didorong lagi sama tim Talon. Kagendra nih nunggu banget kelihatannya buat tim Talon yang ngebuka atau tim Talon yang buat kesalahan. Karena dari tadi mereka maunya nerima gitu. Kayak nggak mau buat nyerang duluan. Gak ada inisiasi sama sekali. Gak ada inisiasi dari Kagendra. Mereka mungkin bakal ada di Tyrant nih sekarang. Karena ini objektif yang nggak mungkin dilepasin. Oh, ada pertarungan sekali lagi lompatan ke arah belakang Hans-nya. Bakal dikejar. Masih bakal coba lari ke arah belakang. Lumayan low juga di sisi belakangnya Wirau-nya. Lumayan agresif. Fuzzy-nya nggak pulang. Dikasih recall tadi sebenarnya sama Dakiao-nya. Tapi dia nggak pulang. Hanjagger malah harus mundur kali ini. Dan Tyrant bakal dipegang oleh Kagendra. Harusnya di early Tyrant ini bakal lebih diunggulkan dari segi dia punya damage yang ngebuff. Dan bisa buat perang juga lebih kuat. Jadinya tim Kagendra seharusnya bisa buat lebih berani lagi buat mancing perang. Iya.
Dan itu pun karena dia punya kemampuan perang ya, jadi susah banget buat sisi Talonnya untuk ngambil yang Overlord. Karena bakal diperangin. Keunggulannya at least sekarang masih ke Talon sih. Nah, Edwardnya nggak jauh ya. Belum ada kill sama sekali dari kedua tim. Cuman ini dibawa ke late game susah sih, karena kan Talon nggak punya marksman kan. Ya, Talon nggak pakai ya. Pakainya Fuzi. Iya, dia pakai Fuzi. Dan kali ini bakal coba di-push lagi. Didorong oleh Serdam. Tapi Han cukup pintar untuk nge-backup diri di belakang tower. Cukup cepat juga untuk nge-clear. Dan di belakang juga udah ada bayang-bayang dari Wira yang harus bisa langsung nge-backup ke arah Hans. Ini mana udah ini ya, udah kelihatan dari Hansnya sendiri pun kayaknya udah percaya ada Wiro di belakang. Ini buat yang nggak tahu Princess Frost yang dipakai sama Hunjager ya. Kalau kalian mau pakai ini urutan kombonya yang paling direkomendasikan. Skill 1, skill 2 pakai ultimate. Jadi kalian harus narikin durasi skill 1-nya itu ya. Ya kayak di slow dulu, dibekuin, di ulti gitu ya. Nah, intinya kalau lebih informatif nggak cuma baca, ada tuh di videonya kalau kan udah install gamenya ya. nggak kena ultimate Fazi. Fazinya cukup low, bakal diambil sama Marco Polo di sana. First blood. Yang malah bagus banget karena Zero yang ambil juga, lu ngasih bonus gold tambahan untuk farm lane lawan nih. Lihat game-nya ngeri nih. Iya langsung di-unroll, majuin lagi, dikasih win slash oleh Wirau. Coba untuk ditarik Syndicate tapi dia udah setengah darah hilang. Masih bisa disat-sat oleh Serdam tapi dia fokus sekarang Minion. Bakal dimajuin lagi sama Wirau dan towernya diincar oleh Hans. Cukup baik. Dan kali ini pressnya balik lagi dipegang sama Kagendra. Rata-rata yang punya keunggulan tower pertama di mid lane nih, itu biasanya unggulnya banget selain. Iya, ini ngebuka parah, udah ambil satu buff juga di belakang. Wirau maju ke depan, lumayan low, perlu hati-hati. Dia masih bisa perangin, nge-knock up 2 orang sekaligus. Dan Serdam yang nggak bisa kabur, Serdam masih bisa lari ke belakang. Hampir. Yang nggak bisa di depan, oh my god, Fuzinya. Wirau dapetin kill sekali lagi. Ini lagi-lagi menang dari segi sustain. Dia punya pasif, di 50% dia bakal ngeregen, bakal punya lifesteal, dan Hans udah punya force field suppression, bakal di-flash dan di-cut. Terjebak dalam nostalgia, gak bisa kemana-mana. Bakal dikejar oleh Serdam, tapi ini terlalu jauh untuk mengejar pemain Kagendra yang udah siap untuk kembali lagi ke arah base. Nanti Zero sempat diambil tadi, Zero sempat mati. Tapi overall keuntungannya masih dipegang sama pemain-pemain Kagendra sekarang. Mereka jumlah killnya udah 4 dibandingkan 1 yang diambil sama Talon. Udah mulai kelihatan lagi nih, dan semakin lagi semakin berat kayaknya buat Talon. Bakal semakin berat. Ini ada efek samping dari lu nggak punya marksman sama sekali ya? Iya, buat ngancurin tower aja itu pasti susah banget. Pasti buat dari tim Talon ya. Mereka harus menangin fight-nya, cuman fight-nya pun sulit. Karena front line-nya dari Kagendra itu ya Dun. Kuat banget. Lu masuk juga bakal diikat sama Senko. Dan gue juga bingung kenapa pilihannya mereka ngambil Dakiao sama Fuzi di last pick-nya. Agak-agak kaget sih gue, soalnya agak berat ini buat Lamnya juga sebenarnya buat masuk dan bakal berikat lagi di arah atas 3 lawan 1 dan dibalikin sama Senko. Lagi-lagi counterplay yang baik tapi bakal dibalas karena Marco Polo atau Zero-nya off guard. Dan akhirnya 1 untuk 1 aja kali ini. Masih untung sih jadinya. Meskipun sama-sama farmland ya, tapi di sini Zero nilainya lumayan gede di level 10. Punya keunggulan lebih tinggi nilainya dibandingkan Fazi yang tadi yang masih level 9 nih. Tapi tetap aja bukan kondisi yang bagus sih. Talon butuh cari pergerakan supaya mereka benar-benar punya keunggulan kali ini. Kalau nggak bakal semakin susah. Dan ini kecolong dari tadi ya. Ini buff merahnya juga dari yang Crimson Golem yang dicolong lagi. Diambil sama Wirau. Oh, ini mau diputer aja sih, mau ngambil. Aduh nggak bisa harusnya. Ini ketahuan posisinya tuh. Sama movers ini bakal diikat lagi sama Senko, dikasih damage aja, cuman nggak punya smite, nggak punya smite harusnya bakal diambil aja. Wait, keambil sama Zero. Kill Zero, smite-nya, aduh, krusial banget itu. Krusial banget, jadi tanpa bawa ini ya, tanpa bawa smite tadi ya. Iya, gue pikir juga karena nggak ada smite, aman aja lah mungkin buat Talon, cuman ini malah jadi rugi. Dan mereka bahkan bisa lagi buat nge-zoning pemain tim Talon buat ngambil naga kalau misalkan mereka mau atau mancing. Karena ini ngambil naga pun sebenarnya nggak nolong Talon. Mau perang pun nggak ketolong sama dengan buff naga. Makanya mereka butuh buat ngambil Overlord. Buat nge-push. Karena mereka belum sama sekali dapetin outer towernya. Ini tower satunya masih belum pada pecah semua. Jadinya area permainannya bisa dimainin lagi. Dan kali ini dari Hans bakal dikejar. Bakal coba untuk di-assemble, di-summon kawan-kawan. Tapi Hans langsung coba untuk menggunakan force field suppression. Coba untuk mundur, ditukar dengan tower atas. Ini sama sekali gak menguntungkan untuk tim Talon. Karena mereka malah ke-push atasnya. Dan tengahnya juga sama, di-suppress langsung diambil sama Dun ya. Wirau lagi. Wah, ini sulit banget kayaknya buat tim Talon. Coba untuk defense aja buat nge-clear naga.
Wah ini berat sih buat Talon. Mereka all in ke bot tapi nggak dapat apa-apa sama sekali. Mereka bener-bener nggak dapat objektif, mereka nggak dapat apapun. Jadi Ya ini lama ketangkap lagi nih, masih dikit lagi harusnya. Masih ada dari from below untuk melarikan diri. wait, tendam. Langsung ditembakin sama 0-0. Dan bottom lane-nya juga jalan. Ini karena tadi ke steal Overlord ya, semuanya jadi terjadi. Ini bener-bener berantakan banget. Colongan kill yang sangat krusial itu. Clutch parah ya dari Marco Polo milik 0-0 ya. Iya, ini udah susah banget sih kok jadi Susi. Susi siapa? Ini sulit banget pastinya buat Talon ke outdraft gue bisa bilang meskipun mereka dapat Lam yang terbilang power pick tapi nggak selamanya tuh hero power pick dia ranked itu power di turnamen karena kalau Lam itu udah pasti banget di counter sama warrior tank kayak model-modelan Dun kayak gini. Dun itu bisa nebein banget Dan di atasnya mau di wrap up, ada Senko dan juga mover. Mereka bakal wrap 3 main sekaligus bakal dibuka langsung. 2 lawan 3. Wait, masih bisa dibalikin. Ya, ini udah pastinya sulit ya. Entah gimana cara ngebalikinnya karena sebenarnya power pick dari Fuzi dan juga Dakiao itu di early. Dan mereka pakai mid lane-nya juga Princess Frost, bukan modelan kayak Zouyu atau Ganmo yang cepat banget buat nyolong-nyolongin resource dari tim Kagendra, bikin Kagendranya miskin tapi ternyata nggak bisa. Bahkan mereka pun kalah ban di bawah, kali ini bakal pulang aja. Ini bakal selamat harusnya. Masih Gak bisa kemana-mana. Masih bisa dibalikin. Masih bisa pulang. Satu cara yang bagus buat nahan sih at least ya. Iya. Karena bisa lepas aja. Cuma gitu-gitu doang gak sih? Kayak Gitu-gitu doang ya. menunda kekalahan gitu gak sih? Cari momen aja karena di splitin. Ini lagi coba percobaan split terus dia emang. Iya, ini mainnya juga harusnya ketangkap enggak ya sama time bomb. Tapi split pushnya kayaknya bakal bisa work sih lama-lama. Sedikit masih kabur ke samping juga. Ini bisa work sih. Fuji masih stay di bawah juga, bakal dorongin pelan-pelan, mungkin potongin minion juga, tapi Hans di tengah. Mereka nggak mau lama-lama dan harus balik kayaknya. Untuk Fuji dan juga Dakiao ya, nggak bakal bertahan lama kalau mereka nggak balik. Ini mau dijepit juga kayaknya nggak bakal menang damage. Mau di sandwich tapi Kurang damage juga malah sebenarnya. kalah sih kayaknya Talon. Iya, bisa kalah Talon kalau misalkan mereka sandwich. Wirau keculik nggak masalah nih, bisa diket sebenarnya. Nggak berani loh. Nggak berani. Nggak bakal berani sih gue rasa sih dari tim Talon. Dan Overlord-nya bakal dikasih gratis buat tim Kagendra. Berat banget ini sebenarnya dari gold networknya nggak terlalu beda jauh ya. Iya beda jauh untuk hitungannya karena memang ke outdraft juga posisinya. Cuman di sini dari Talon itu coba untuk kayak split push terus ngambilin resource dari towernya. Biar mereka punya zona aman buat farming. Kalau misalkan kayak gak kayak gitu agak sulit. Gue mungkin setuju sama Anonim kayak bilang tadi ini bakal works pada nantinya gitu ya. Cuman semakin ke late game dengan ngelihat mereka nggak punya archer agak hopeless juga sebenarnya ngeliatnya. Iya, mereka harapannya bukan ini sih, harapannya bukan perang ya. Perangnya kayaknya bakal berat banget. Harapannya nyolong atau nge-split ya. Jadi Iya. cukup berat buat Talonnya sendiri dan lagi ada Overlord Shadow-nya ya. Coba untuk ngedorong semua lane dan yang diisi bawah tenaganya ya, Overlord-nya. Iya di bawah dan ini udah ke 3 lane push. Udah kondisi yang lumayan berat buat di defend dan mereka mau nggak mau perang ini. Udah nggak bisa split lagi, semua lane kedorong. Gak ada cara selain perang, masalahnya mereka punya power gak buat perangin ini. Ini yang harusnya sulit ya. Dan bakal coba dihajar lagi sama Wirau. Knock up my juga god, perang Fazi. besar. Gak bisa ngapa-ngapain, Serdam juga dikejar, bakal diambil satu persatu, masih bisa kabur karena belakang mereka kehilangan satu, udah 4 lawan 5 kondisi untuk defense-nya. Dan bakal kehilangan satu lagi, Syndicate-nya diamankan, 2 hero down, masih bisa dibawa ke depan sama Serdam ya. Mereka coba nahan, tapi Crystal-nya gak bertahan. Iya. Dan 2-0 artinya untuk Agendra menangin best of the series melawan Talon. Susah sih kalau gua lihat ya. Kayaknya emang outdraft pertama dan juga Kagendranya udah ngeliatin ya pengalaman menjawab segalanya lah. Pengalaman Sulit. Karena dari permainan sebenarnya masalahnya terjadi ketika ya tadi ada steal di Tyrant itu wave-nya jadi pada jalan semua juga kan. Timnya si Kagendra akhirnya dapat tower di bawah juga jalan didorong sama Hans dan Mike gue juga penasaran sih karena di grup B sendiri juga seru-seru tuh. Iya di grup B. Ada Back to Retro ya kan. Alter yang Ego sama Alter Dominator Ego ya. sama Dominator sebenarnya gue tunggu semua. Ini mengerikan. Dan dominasi dari lagi-lagi Senko ya, 2 kali di pertandingan dia MVP. Iya, dan gimana ya? Dari awal pun gue udah bilang sih kayak pikannya Kagendra ini bener-bener nge-counter banget tim Talon. Dan bahkan udah sampai bikin Glacier Buckler di awal itu Fazi gak bisa ngefek juga karena lawannya Marco Polo true damage. Makanya gue agak bingung kenapa tadi mereka last picknya ke arah situ karena mereka udah ngamanin Princess Frost biar bisa buat nge-counter kayak arah Sumbinnya bagian belakang tapi malah ngambil hero Fuzi sama Dakiao yang gak kuat juga.
Iya. buat nge-backup si Lamnya. Gue kira bakal coba untuk main di Lam sih. Tadinya, oh dia bakal main di Lam nih. Biar Lamnya Lamnya, jadi nggak ngapa-ngapain sih iya, ya. akhirnya Lamnya nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada space yang kebuat gitu. Fuzinya nggak bisa menang lawan Marco. Ya Marco Lopo nggak bisa menang dia. Kayak Lam tuh masih bisa di-pick, cuman kayak nggak first banget ya. Iya sih. Kayaknya nunggu jungle lawan nggak sih? Kayak kalau ditangin gini kayak bingung nggak sih Lam emangnya? Bingung, sebenarnya banyak banget soalnya yang bisa counter dia. Kayak Kaiser pun bisa. Dia dikasih Dun jungle aja udah bingung nih. Iya, Dun jungle, Kaiser jungle, pokoknya yang ngeteng-ngeteng kayak gitu tuh Lam tuh ribet. Apalagi Dun tuh nggak ngeteng doang, punya sisi. Punya sisi. Iya, Dan Lam tuh lemah banget sama sisi karena dia tuh Betul. sebenarnya Lam tuh bukan tanky ya. Lam tuh banyak heal nih dari si ngedashnya ya kan. Iya, dari tadi anti healnya kalau nggak salah di Serdam ya. Jadinya Serdam. kayak gimana ya? Lawan Dun juga kalau misalkan darah di 50% dia lifesteal. Jadi kayak udah ngeteng, punya lifesteal pula ya kan. Cooldown ultimate sebentar, bisa langsung nabrak dan ngasih stun lagi. Banyak banget Dun punya true damage pula. Jadi hero-nya lengkap sebenarnya buat Dun itu sendiri. Jadi progression dari network untuk pertandingan tadi ya, dari early sebenarnya masih imbang-imbangan. Mid game-nya udah mulai sempet unggul talon Itu sebenarnya. talon itu tadi. Tapi nggak banyak sih, Dikit. itu kayak masih tanpa kill ya. Itu cuman dari keunggulan farm ya anggapannya. Iya, keunggulan farm dikit doang itu makanya. Tapi begitu Gak ngaruh amat itu belum nge-kill kayaknya. Iya, belum nge-kill, belum nge. Jadi begitu mulai perang, di sini Kageda selalu unggul tiap kali come out, lebih untung lah dibandingkan Talon tiap kali perang ya. Iya. Pertukarannya bagus, kill-killnya bagus yang mereka dapetin juga. Tuh, kayaknya Talon emang sebenarnya emang dari timnya sendiri karena benar-benar baru kebentuk lah ya. Iya. Dan juga mereka kan campuran ya, nggak semuanya Indonesia ya, campuran Iya. ya dari tim Talon sendiri. Jadinya kayak butuh adjustment lagi. Tinggal siapin pertandingan mereka nanti malam main lagi ngelawan Void Alliance. Gua rasa harus banyak yang dibenahi ya, karena tadi aja harusnya nggak kecolong dari Overlord-nya. Nah, Dia ngebikin game ini lebih itu cepat kelar juga. bisa ya, tanpa smite ya. Iya, tanpa smite soalnya dari si Marco Polo-nya. Ya mungkin gak ke-spec karena Marco Polo kan tiba-tiba kan nembak kan dadar dia pasif no kena true damage. Bisa jadi lu pecah tuh di situ tuh. Atau mungkin miss smite juga bisa tuh dari sisi Talon ya. Atau